Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Jumat 2 Mei 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Radian pimpinan saya ambil alih. Siap. Istirahat di tempat. Kita memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa siap mengikuti upacara. Siap, kembali ke tempat. Perhatian, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak, istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perhatian, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak, jalan di tempat. Gerak, langkah tegap maju, jalan. Belok kiri, jalan. Belok kanan, jalan. Belok kanan, jalan.
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Dua langkah ke belakang. Jalan. Belok kanan, langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri, jalan. Ya, ya, benar. Dua kali belok kanan. Jalan. Berhenti. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Seluruh peserta upacara, hening cipta, mulai. Angkasa Raya memuji pahlawan negara. Nan remaja di
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMP 11 Semarang, yang saya cintai anak-anakku kelas 7, 8, dan 9,
Pertama, marilah kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang ke-66. Kita wajib bersyukur, kita SMP kita tercinta ini kita bisa menyelenggarakan dengan hikmat. Oleh karena itu, untuk petugas upacara, ya saya apresiasi, sangat bagus, kita kasih aplaus untuk petugas upacara. Juga tidak kalah baiknya untuk seluruh peserta upacara, mulai dari Bapak Ibu Guru, juga anak-anakku kelas 7, 8, 9, yang kali ini menggunakan baju adat yang luar biasa, juga kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan sambutan dari Bapak Menteri terkait dengan pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional, yaitu dengan tema partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Pendidikan nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bangsa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkan, kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, dan dengan manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubah yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan cara demikian guru diharapkan
dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor bagi murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta membantu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menetapkan pembelajaran mendalam atau deep learning, memperlakukan tes kemampuan akademik, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program Pagi Ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyaksikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter di tingkat pendidikan taman kanak-kanak juga diluncurkan album Kitso yang berisi lagu dan anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan Indonesia bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti. Demikian anak-anak sambutan dari Bapak Menteri kita. Mohon untuk bisa dilaksanakan, tapi termasuk pesan dari Bapak Menteri, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat terus bisa dilaksanakan. Bangun pagi, beribadah, berdoa, kemudian olahraga, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Mungkin juga sedikit tambahan anak-anak, kalau kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, tentu kita ingat pahlawan kita, pahlawan pendidikan kita, bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di mana filosofi beliau menyampaikan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Mohon ini juga dilaksanakan anak-anak, manakala anak-anak di depan mungkin sebagai pengurus kelas itu juga bisa menjadi contoh. Yang di tengah juga bisa memberikan motivasi, yang di belakang juga bisa memberikan dorongan. Mari kita wujudkan, khususnya di SMP kita tercinta ini, momentum Hari Pendidikan Nasional untuk terus kita maju menuju visi dan misi sekolah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridho dan memberikan terkabul doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan visi dan misi Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi Ki Hajar Dewantara. Visi Ki Hajar Dewantara mencerdaskan kehidupan bangsa. Ki Hajar Dewantara percaya
bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk memerdekakan dan memajukan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang meliputi 1. Pencerahan intelektual. Pendidikan harus memberikan ilmu pengetahuan yang mendalam, sehingga peserta didik mampu berpikir kritis, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. 2. Pencerahan moral dan budi pekerti. Pendidikan tidak hanya mengisi kepala, tetapi juga membentuk karakter, jujur, disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab. 3. Pencerahan sosial. Pendidikan menjadi alat untuk menghapus ketimpangan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ki Hajar menegaskan bahwa pendidikan harus menjaga martabat manusia dan mengembangkan potensi individu sesuai fitrahnya. Misi Ki Hajar Dewantoro, demokrasi pendidikan untuk semua. Misi Ki Hajar Dewantoro terangkum dalam prinsip Tutwuri Handayani, dari belakang memberi dorongan, ing madya bangun karso, di tengah memberi ide, dan ing ngarso sun tulodo, di depan memberi contoh. Prinsip ini menjadi pedoman bagi pendidik dan lembaga pendidikan. 1. Merakyatkan pendidikan. Ki Hajar mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 untuk memberikan pendidikan kepada rakyat jelata, termasuk anak perempuan dan golongan marginal, yang saat itu diabaikan oleh sistem penjajahan. Misi ini mengajarkan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, tidak diskriminatif. 2. Pendidikan berbasis kemerdekaan. A. Merdeka belajar. Peserta didik harus diberi ruang untuk mengeksplorasi bakat, minat, dan kreativitas tanpa dibatasi oleh formalitas semata. B. Merdeka berpikir. Pendidikan harus melahirkan generasi yang berani bertanya, mencari kebenaran, dan tidak takut mengambil risiko demi kemajuan. 3. Pendidikan berkarakter dan berkebudayaan. Ki Hajar menekankan pentingnya mengakar pada nilai luhur budaya lokal sekaligus terbuka pada ilmu pengetahuan global. Pendidikan harus menjaga identitas bangsa sambil mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global. 4. Kolaborasi pendidikan. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Peran guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi fasilitator, motivator, dan teladan. Demikianlah visi dan misi Ki Hajar Dewantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan olehnya. Alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati wal batinati qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon rahmat, kasih sayang, dan pertolonganmu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabb, Tuhan yang maha mendidik, pemelihara alam semesta,
Kami memohon kepadamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami keturunan yang saleh, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin, bangsa, dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah, dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan berkeadaban dengan ridho dan inayah-Mu. Ya Allah, ya mujibas sailin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, rang, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Cek. Cek satu. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.